Para hadirin, mohon perhatian. Acara akan segera dimulai. Dimohon untuk mempersiapkan diri. Ladies and gentlemen, may we have your attention? Please be prepared. The program is about to start. Halo Sobat Latansa, rampa kompetensi dan skill Anda agar Anda dapat mempunyai nilai lebih dari yang lainnya. Tingkatkanlah keterampilan Anda untuk masa depan yang lebih cerah dengan mengikuti rangkaian acara kami berikut ini. Yang pertama, mind mapping guna merencanakan karir dan profesi yang tepat bagi kamu. Yang kedua, cocok untuk mahasiswa lintas semua prodi. Yang ketiga, cocok untuk mahasiswa dan dosen STKIP serta PIAUD. Lalu yang terakhir, cocok bagi mahasiswa dan dosen semua prodi. Ayo berpartisipasi bersama kami, catat tanggalnya dan daftar sekarang juga. Dan jangan lupa share pada teman-teman Anda ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Latansa, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini, tak bosan-bosan, saya Dunia Walasari akan menemani Sobat Latansa semua untuk belajar bersama-sama di webinar kali ini nih, tentang mind mapping skill dan kompetensi diri untuk merancang karir dan profesi Sobat Latansa semua bersama hipnoterapis dan bersama hipnoterapis Master Awin. Selamat bergabung kepada Master Awin. Lalu tak lupa saya pun menyapa Sobat Latansa yang live streaming YouTube channel Latansa Masiro. Dan di sini banyak sekali ya yang Zoom meeting pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu mungkin ya. Di sini ada Mas Aas, Mbak Anggun, lalu Mbak Devia, Mbak Hilda. Banyak sekali ya. Bisa langsung chat kolom komentar dari mana saja. Oke, sebelum kita mulai,
Izinkan saya membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama kita akan pembukaan, lalu kalam ilahi, selanjutnya sambutan, lalu kita akan ada pemaparan materi, lalu sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Saya akan bacakan tata tertib webinar terlebih dahulu nih ya. Yang pertama, peserta wajib menggunakan nama asli sesuai nama yang didaftarkan di Sobat Latansa. Yang kedua, peserta wajib mematikan suara mute selama seminar berlangsung. Yang ketiga, peserta wajib mengaktifkan fitur video selama seminar. Yuk untuk Sobat Latansa yang belum menyalakan fitur videonya, silakan dinyalakan terlebih dahulu. Yang keempat, peserta wajib menggunakan pakaian rapih dan sopan. Yang kelima, peserta yang tidak tertib akan di-remove dari Zoom meeting oleh host. Yang keenam, peserta dapat mengajukan pertanyaan selama pemaparan materi berlangsung melalui fitur chat di aplikasi Zoom dengan menuliskan nama dan pertanyaan. Pertanyaan yang akan dibacakan oleh moderator akan mendapatkan door prize. Yang ketujuh, peserta wajib absensi hadir di chat Zoom. Yang ke-8, peserta wajib presensi akhir di link yang akan di-share 15 menit sebelum acara selesai dan akan ditutup secara otomatis saat acara selesai. Yang ke-9, peserta yang akan mendapatkan sertifikat adalah peserta yang sudah melakukan registrasi, absen hadir, mengikuti acara webinar sampai selesai, dan mengisi link presensi akhir. Dan yang terakhir, nantikan webinar Scale Up Your Skills setiap bulan dari Latansa Mahasiswa Innovation Center. Oke. Yuk Sobat Latansa, kita buka acara ini sama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan kalam ilahi berikut ini sejenak. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Oh ya, oke.
Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu dari Ketua Latansa Mahasiswa Innovation Center kepada Pak Haji Likus Partono, dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Dini. Teman-teman mahasiswa, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara terdengar ya? Terdengar, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin, waduh, slide saya error. Oke, nggak apa-apa. Baik, teman-teman semua yang sudah bergabung di webinar kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Sambil saya siapkan slide, pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah atas rahmat Allah kita bisa bersilaturahim lagi di webinar kali ini. Nah, teman-teman semua mahasiswa Latansa yang sudah berjoin atau sudah bergabung di sini, ini hanya ada berapa ya ini? Ada berapa Teh ini? Ada 30 ya? Alhamdulillah. Betul sekali, Pak. Satu lagi saya juga mengucapkan terima kasih atas bergabungnya sahabat saya, Master Awin. Apa kabar Mas Awin? Master Awin? Alhamdulillah sehat, luar biasa dahsyat. Bapak Yuli. Alhamdulillah. Online dari mana Master? Bekasi atau dari luar Jawa nih? Masih di Jakarta, Pak Yuli. Oh, masih di Jakarta. Baik, izin Master ya, prolog dulu ke adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa. Baik, teman-teman mahasiswa, hari ini momen yang kedua dari Latansa Innovation Center setelah bulan Februari kemarin. Kami hadir dengan 4 webinar. Kali ini, di bulan ini, teman-teman juga bergabung lagi dengan 4 event lagi ya, dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi teman-teman semua. Nah, bocoran nih bulan April, hari Kartini, ini buat yang akhwat, kita akan adakan yang namanya Womanpreneur. Jadi kami dari Latansa Innovation Center akan menghadirkan wanita-wanita atau mahasiswi yang punya kompetensi luar biasa di bidang bisnis ya, untuk sharing sama kita semua. Sayangnya pesertanya nanti nggak boleh ada yang laki-laki nih, perempuan semua. Karena Womanpreneur berarti MC-nya akhwat, lalu narasumbernya juga akhwat, pesertanya juga akhwat. Wah, ini yang laki-laki nanti komplain nih. Nanti kita buka sesinya buat yang laki-laki. Baik, teman-teman mahasiswa-mahasiswi Latansa Masiro yang sudah bergabung, sekali lagi sebagai perkenalan di Latansa Masiro Innovation Center ini harus dioptimalkan teman-teman ya. Jadi di Latansa sekarang sudah ada Career Center yang siap menjembatani teman-teman mahasiswa baik yang sedang kuliah maupun yang nanti lulus ataupun alumni dengan dunia kerja. Jadi jangan ragu dengan Latansa Masiro, jangan ragu dengan masa depan teman-teman, karena pastikan kami dari Career Center menjembatani Anda dengan dunia kerja. Nah, pantau aja nanti materi-materinya, pantau aja nanti agendanya, ada bursa kerja, ada workshop karir, ada materi-materi tentang bagaimana mempersiapkan diri di dunia kerja yang sesungguhnya. Itu ada lagi yang namanya Entrepreneur Center yang mempersiapkan teman-teman mahasiswa untuk jadi pengusaha nih. Kapan jadi pengusaha? Sesegera mungkin ya. Waduh, sebentar, saya close dulu ini. Oh enggak. Lalu ada satu lagi Learning Center, teman-teman. Insya Allah bulan depan juga sudah mulai eksis. Learning Center ini lembaga yang siap memfasilitasi, melengkapi skill kemampuan teman-teman. Kami akan hadir baik online maupun offline. Ya. Jadi yang teman-teman ingin punya skill, keterampilan lebih dari yang ada di bangku kuliah, kami dari Learning Center akan melengkapi keilmuan tersebut. Baik ilmu kemampuan tentang soft skill maupun hard skill.
Jadi teman-teman yang ingin berlatih tentang leadership, berlatih tentang teamwork, belajar tentang itu semua, termasuk belajar tentang hard skill-nya, misalkan tentang public speaking, tentang desain grafis, yang tertarik desain grafis, yang terkait dengan animator, yang tertarik dengan apapun, kami akan siapkan, termasuk buat teman-teman yang di ekonomi, di akuntansi. Pasti harus punya skill, kompetensi lebih di bidang manajemennya ya. Nah, kami siap menghadirkan narasumber atau keilmuan lebih. Nah, sekarang tergantung sama mahasiswa-mahasiswinya. Kami sudah mempersiapkan, tinggal Andanya nih mau ambil kesempatan. Nah, slide yang terakhir dari saya adalah di gambar, mudah-mudahan teman-teman mahasiswa lihat ya, bahwa nanti setelah Anda lulus ataupun sekarang, akan ada persaingan yang luar biasa teman-teman mahasiswa. Artinya di era Anda nanti, untuk melamar atau berkarya di sebuah perusahaan tidak lagi bergantung sama sebuah atau selembar ijazah selembar kertas yang namanya ijazah. Ya, ijazah itu tidak akan punya nilai nantinya kalau teman-teman tidak punya kompetensi. Katakan misalkan di halaman atau yang hadir di sini ada 20 orang. 20 orang yang nantinya melamar bekerja nih. Melamar bekerja di satu perusahaan yang sama misalkan ya. 20-20-nya melamar di perusahaan yang sama. Ya. Lalu pelamarnya menggunakan satu ijazah yang sama, alumni Latan Sama Siroh. Semuanya alumni Latan Sama Siroh dari STIE, dari STAI, dari STKIP, ngelamar di tempat ini semua. Kebayang akan terjadi yang namanya competition. Life is competition. Anda juga akan berkompetisi. Bukan berkompetisi dengan mahasiswa lain, berkompetisi dengan mahasiswa yang ada di kampus sendiri. Anda sudah punya kompetensi yang harus diadu oleh HRD perusahaan tersebut. Nah, dari 20 lamaran tadi ternyata ada 3 pelamar yang lamarannya dilengkapi dengan sertifikat. Ada 3 mahasiswa atau mahasiswa yang lamarannya bukan cuma ijazah, tapi dia ada sertifikat pendampingnya. Kurang lebih masing-masing ada 10 atau 20 sertifikat. Yang jelas, yang 17 akan tersingkir. Kenapa tersingkir? Karena ijazah tidak mencerminkan yang namanya kompetensi. Nah, artinya dari tahap pertama aja ketika lamaran Anda masuk ke perusahaan, dilihat dari berkasnya kalah. IPK tinggi apapun, kalau tidak ada lampiran sertifikat kompetensi, IPK itu tidak akan punya nilai. Teman-teman. IPK itu hanya untuk lulus di kampus. Tapi untuk masuk di dunia industri, di perusahaan yang dibutuhkan bukan cuma sekedar IPK, tapi kompetensi. Dan itu tidak terwujud ketika hanya melampirkan selembar ijazah. Let's say dari 20 mahasiswa ada 3 mahasiswa yang melampirkan 3 ijazah, 3 sertifikat. Nah, yang uniknya adalah 3 orang ini sertifikatnya unik. Ya, misalkan yang pertama sertifikatnya isinya logonya Latansa semua misalnya. Latansa Masiro semua. Jadi seminarnya di Latansa, kursusnya di Latansa, semuanya di Latansa. Nah, sementara yang 2-nya lagi ternyata sertifikatnya logonya beda. Ada logo sertifikat di UGM, ada logo sertifikat di IPB, bahkan logo pernah ikut seminar di UI. Nah, artinya logo atau sertifikat yang isinya cuma kampus Latansa saja akan tersingkir dengan sendirinya. Kenapa? Karena dinilai tidak punya networking, tidak punya jaringan. Nah, kan gitu. Berarti teman-teman harus mulai berinisiatif nih, mumpung webinar, harusnya seminar dimanapun teman-teman ikut kejar. Toh nggak butuh transport, toh nggak butuh harus keluar dari rumah. Tinggal klik, ikutin webinarnya, Zoom-nya, Anda sudah dapat sertifikat tuh dari UI, dari ITB, dari UGM. Anda bisa ke UGM tanpa harus ke UGM. Anda bisa ikut seminar misalkan di UI tanpa harus ke UI. Ini luar biasanya dunia digital. Nah, kedepannya lagi ya, dari sekian tadi terbuka ya teman-teman, lamaran itu jangan cuma lamaran di dunia Lebak dan sekitarnya. Kalau bisa eksplorasi, teman-teman berani melamar ke seluruh Indonesia. Ya, karena kompetensi itu luas ya teman-teman. Dunia bekerja itu luas. Bahkan bukan tertutup lamaran, bisa keliling dunia. Dan jangan sampai teman-teman mahasiswa Latansa malah nanti begitu lulus masih butuh pekerjaan. Nah, harapan kami dari Career Center bisa menjadi
bekerja maupun yang nanti jadi pengusaha bisnis pasti tanya apa yang dibutuhkan dan harus disiapkan. Hari ini hadir Master Awin, hipnoterapis, akan memberikan materinya bagaimana teman-teman mempersiapkan merencanakan karir dan bisnis. Bocoran sedikit teman-teman, jujur teman-teman untuk merencanakan karir dan bisnis sebetulnya teman-teman sudah punya modal. Modal yang pertama adalah media sosial. Pasti punya semua. Nah, dengan media sosial, teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk bisa mengeksplorasi dunia maya. Kan lamaran besok nggak ditulis lagi dengan surat lamaran lalu dikirim kantor pos kan. Lalu yang kedua adalah personal branding yang nanti disampaikan di sesi jam 1 nih. Mudah-mudahan teman-teman hadir lagi di sesi jam 1. Bagaimana membranding personal Anda supaya personal Anda bisa naik di Google. Di Google di halaman pertama. Ya. Oke, itu dari saya. Sebagai prolog tadi ini, mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini bisa memanfaatkan kesediaan atau kehadiran Master Awin yang nanti akan memberikan materinya buat teman-teman semua. Buka videonya, buka mic-nya kalau ingin bertanya, eksplorasi keilmuan atau eksplorasi semua yang ada dimiliki oleh Master Awin. Sekali lagi, selamat webinar, ambil hikmahnya, ambil skillnya, ambil ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Haji Lukas Baktono. Oke, Sobat Altansa, kita langsung ke acara inti kita pada hari ini. Kita akan sharing-sharing, kita akan belajar bersama narasumber yang sangat luar biasa sekali, tadi sudah disebutkan oleh Pak Haji Lukas Baktono. Beliau adalah Master Awin hipnoterapis, tidak usah diragukan lagi. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang beliau dapatkan. Langsung saja kepada Master Awin hipnoterapis, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu berada di dalam diri kita, yang selalu berada di dalam tengah-tengah kita, yang selalu berada di hati kita, yang selalu menjadi pegangan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang selalu menjadi keyakinan yang kuat bagi kita untuk menjalankan berbagai hal. Sekecil apapun aktivitasnya, kita harus menjadi orang yang selalu percaya dalam diri kita. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selaku umatnya tetap istiqomah. Istiqomah, ada nggak di sini yang namanya istiqomah? Nggak ada ya? Nah, nggak ada ya. Oke, baik, istiqomah, teguh pendirian, komitmen itu sama saja. Ya, mudah-mudahan kita tetap selalu menjadi orang yang istiqomah, selalu menjadi orang yang kompeten di dalam bidang kita masing-masing. Baik, teman-teman sekalian, salam kenal dari saya yang akrab dipanggil dengan Master Awin hipnoterapis. Boleh semuanya ditampilkan videonya, namun soundnya tetap di mute. Ya, videonya pengen lihat dulu nih wajah-wajahnya, wajah-wajah orang-orang sukses. Mana wajah-wajahnya orang sukses? Saya mau lihat sebentar, ya. Boleh ditampilkan terlebih dahulu. Videonya dibuka. Nah, bagus. Videonya dibuka. Bagus. Kita lihat aura-aura positif. Kita lihat pancaran-pancaran wajah-wajah yang penuh dengan dedikasi tinggi. Bagus. Penuh dengan kesiapan. Ini masih ada beberapa yang belum membuka videonya. Boleh? Ya. Terdengar suara saya dengan jelas? Pakai jempol terdengar? Bagus. Terdengar.
Oke, baik ya. Oke, baik. Ini Mutia, boleh ditampilkan videonya sejenak? Ya, mudah-mudahan dengan aura yang kita tampilkan sekarang ini menjadi nilai tambah bagi kesuksesan dalam diri kita setiap waktunya. Amin, ya rabbal alamin. Ada yang masih kurang percaya diri dalam menampilkan videonya? Sama-sama nanti kita berikan ya cara-cara supaya akhirnya kita bisa lebih menjadi orang yang percaya diri. Baik. Ini juga ada Yuniar Indriani, saya monitor karena saya ada dua Zoom yang saya pakai, saya monitor di laptop. Nah, baiklah ya sambil berjalan. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita fokus terhadap materi. Boleh ditutup kembali videonya. Terima kasih. Jadi kalau untuk menjadi orang yang sukses dalam kehidupan itu kita perlu ada namanya 3 kunci sukses. Yang pertama kuncinya adalah proaktif. Proaktif, apa itu proaktif? Sebelum orang minta, sebelum orang berjalan atau berlari, kita sudah lebih dulu. Ya. Sebelum orang berjalan, kita sudah lebih dulu berjalan. Ya. Jadi pro itu berarti dia satu langkah lebih maju dibandingkan dengan orang lain. Satu langkah lebih maju dibandingkan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, itu proaktif. Nah, di sini dalam rangka proaktif, di saat saya menyampaikan sesuatu, silakan segera ditanamkan nilai-nilai proaktif. Nah, yang kedua kunci suksesnya adalah posting atau positive thinking. Atau dengan kata lainnya adalah berpikir positif. Ini cukup membuat jadi keresahan dalam pikiran kita setiap hari. Karena apa? Karena memang begitu banyak energi negatif yang ada di sekeliling kita, yang harus kita berikan adalah energi positif. Ya, cukup memberatkan. Kita melihat di media sosial, di WhatsApp, di Instagram, ya, yang berada di keluarga kita bahkan, atau di saudara kita bahkan, sedikit aja kita melihat ada yang menyinggung dalam perasaan atau pikiran kita, kita sudah negative thinking. Nah, mari sama-sama kalau sekiranya kita menjadi orang yang sukses, ingin menjadi orang yang sukses, kita perlu yang namanya membangun pikiran yang positif. Nah, yang ketiga, kunci sukses dalam kehidupan yang lalu saya tanamkan selama saya menjadi seorang motivator kurang lebih 10 tahun lebih ya, atau menjadi seorang terapis kurang lebih 15 tahunan. Yang ketiga ini adalah hal yang sangat mendasar, yakni open mind, terbuka dalam pikiran. Artinya apa? Teman-teman semuanya di sini, mari kita membuka diri. Membuka diri. Layaknya saya membawa sedikit, ini ada botol kosong, ya, dalam kemasan botol kosong yang tertutup rapat botolnya. Bagaimana botol ini pelan-pelan kita buka. Begitu juga dengan diri kita. Kita perlu yang namanya membuka diri. Open mind. Open your mind. Bukalah pikiran kita. Di saat ada masukan, di saat ada saran, kritik bahkan, kita perlu membuka diri. Nah, karena apa? Dengan seperti itulah kita menjadi orang-orang yang sukses nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semuanya, izin memperkenalkan diri. Jadi kita kembali kepada slide presentasi materi. Nama brand saya Master Awin Hipnoterapis. Kita tampilkan di sini dari admin Master Awin Hipnoterapis. Saya tinggal di Jakarta Timur, Pulau Gebang. Sudah berkeluarga, mempunyai anak 3, alhamdulillah.
Dan sekarang saya menjalani berbagai usaha, juga berbagai training online, training seminar online, kalau training offline ya. Semuanya itu dalam rangka untuk selalu menjadi orang yang bermanfaat dan berkah. Karena apa, teman-teman sekalian? Di saat kita menjadi orang yang penuh manfaat, itu akan memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di yaumil kiamat atau di akhirat kelak. Nah, di saat kita sudah selalu memberikan kemanfaatan atau kebermanfaatan orang banyak, di saat itulah insya Allah keberkahan, kelimpahan rezeki akan selalu menyertai kita semua. Nah, pengalaman-pengalaman sudah saya jalankan atau kegiatan-kegiatan yang sudah jalankan di situ sudah ini yang tercatat di beberapa tahun sebelum-sebelumnya. Nah, untuk di tahun sekarang ini belum sempat saya catat ya. Jadi seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam slide yang berikutnya, admin. Kita masuk ke Big Dream. Big Dream ini terkait dengan impian besar kita. Niatan atau tujuan kita mengikuti ya, proses pembelajaran daring Zoom ini apa? Karena itu akan berbanding lurus dengan result ya atau hasil yang kita dapatkan nantinya. Nah, teman-teman semuanya, mari kita luruskan niat kita ya, karena innama a'malu binniyat, segala sesuatu dimulai atau dilandasi dengan niat kita. Mudah-mudahan dengan sharing yang saya berikan ke depannya ini bisa menjadi motivasi ataupun inspirasi ataupun menjadi hal-hal baru dalam menaikkan kapasitas diri kita untuk ilmu mind mapping dan juga menjadi orang yang kompeten di profesi kita masing-masing. Next, admin boleh selanjutnya. Oke, ini tadi sudah saya sampaikan segala sesuatu dari niat. Lanjut aja admin. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke mind mapping, jadi ada rules 6S. Ya, ini merupakan mind mapping saya setiap hari. Mind mapping saya setiap hari, setiap waktu bahkan. 6S ini yang sebenarnya sudah tidak asing bagi teman-teman. Namun di awal saya masukkan nilai semangat. Karena memang apa? Semangat. Teman-teman, tolong dihafalkan kata-kata yang sebentar lagi saya sampaikan. Semangat adalah bahan bakar saya sebagai seorang mahasiswa. Ada 9. Kalau bukan mahasiswa berarti pelajar ya. Yang untuk teman-teman mahasiswa, tolong diperhatikan, silakan diketik dalam chat di aplikasi Zoom. Untuk kawan-kawan mahasiswa, saya ulangi terlebih dahulu. Semangat adalah bahan bakar saya sebagai seorang mahasiswa. Itu untuk kawan-kawan mahasiswa. Untuk di sini ada teman-teman mungkin ada di pelajar. Semangat adalah bahan bakar saya sebagai seorang pelajar. Di sini pun juga ada yang sudah menjadi seorang ayah atau bahkan menjadi seorang ibu ya, di dalam kepala rumah tangga. Sama, semangat adalah bahan bakar saya sebagai seorang ibu rumah tangga. 10. Kalau untuk ayah, semangat adalah bahan bakar saya sebagai kepala rumah tangga. Nah, silakan. Ayo, saya berikan kesempatan waktu untuk menuliskan apa yang tadi saya sampaikan. Ingat, lagi-lagi, menjadi orang yang sukses harus proaktif.
Sebelum orang menulis, kita sudah menulis lebih dahulu. Sebelum orang lakukan, kita sudah lakukan. Baik, sudah ya, sepertinya sudah sangat banyak. Ya, saya lihat di sini baru hanya 4 dari sekian banyak 40. Ayo, silakan. Masih saya tunggu. Kita di sini tidak hanya mendengarkan seperti ceramah online, tetapi kita akan ada keterlibatan. Inilah yang harus kita berikan kepada siapapun. Ya, tidak hanya sebatas penyampaian materi, tetapi implementasi, penerapan di lapangan seperti apa. Karena memang sekarang sudah di era society 5.0, ya, mudah-mudahan kita bisa mengikuti era ini bagaimana semuanya dijalankan dengan mesin. Nah, kita pun juga harus piawai ya, dalam mengoperasikan media sosial seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Yuli. Sudah, saya lihat di sini saya monitor hanya baru 19. Ini yang lain kemana? Apakah kita termasuk orang yang proaktif atau sebaliknya menjadi orang reaktif? Apa itu reaktif? Orang yang diam. Ya. Online, mengikuti aplikasi Zoom, mengikuti proses pembelajaran ini. Namun akhirnya menjadi sambilan, nggak tahu kemana, ya, ditinggal. Saya tidak mengharapkan seperti itu, namun ayo sama-sama kita di waktu yang sangat kuat, ya, sangat produktif ini bisa kita implementasikan. 25 chat yang masuk dari 40. Lumayan, alhamdulillah. Ya, ini suatu keberkahan. 26, 27, 28, 29. Ayo, yang lain Bapak Ibu dan juga kawan-kawan di mahasiswa, adik-adik pelajar yang saat ini sedang menjalani proses pembelajaran online. Pembelajaran online kita di sini adalah dengan tema mind mapping. Baik, 31, 32, bahkan partisipannya berkurang jadi 37 ya. Oke, 32. Baik, nanti ditambah sama host atau co-host ya sudah. Ya. Saya rasa semuanya sudah terlibat. Baik, nanti kita evaluasi. Jadi 6S inilah semangat, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ya. Semangat, salam, senyum, sapa, sopan, santun. Ini adalah hal-hal yang selalu kita harus berikan. Ke siapa? Hal yang pertama adalah untuk diri kita sendiri. Untuk yang selanjutnya, untuk keluarga kita. Entah itu kakak adik atau pasangan hidup kita yang sudah berkeluarga. Baik, ya. Mudah-mudahan ini selalu diimplementasikan atau diterapkan dalam nilai-nilai kehidupan kita sehari-hari. Karena kita ingin menjadi orang yang sukses. Baik, next admin, kita lanjutkan di slide berikutnya. Di slide berikutnya ini adalah satu gambaran wajah. Wajah ini adalah satu result atau hasil dari apa yang kita pikirkan. Kalau wajah kita terlihat atau tampak bahagia, ceria, fun, itu berarti kita sedang berpikir hal-hal yang menarik. Hal-hal yang sangat kita sukai. Namun sebaliknya, ada wajah kita yang cemberut, ya, bermuka masam. Itu berarti kita lagi sedang pusing. Pusing, mikirin bagaimana ini kok nggak selesai-selesai masa pandeminya, coronanya nggak selesai-selesai, ya. Hanya berputar dengan kondisi atau keadaan yang saat ini kita alami. Tidak berusaha atau berupaya mencari solusi atau resolusi, bahkan inovasi. Bagaimana caranya? Ya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan dengan saya menyampaikan beberapa ilmu yang bisa dirasakan oleh teman-teman semuanya bisa memberikan tambah buat diri teman-teman semua.
Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Menteri Pendidikan kita, Pak Nadiem Makarim, Merdeka Belajar, gebrakan baru pendidikan Indonesia. Jadi memang Indonesia saat ini sudah menjadi gebrakan baru dalam hal pendidikan, yakni kita harus merdeka dalam belajar. Belajar kita tidak hanya sebatas di dalam ruangan terkotak atau ruangan kelas, namun belajar kita adalah belajar bagaimana kita selalu melihat keadaan atau kondisi yang kita rasakan atau yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Di media sosial kita belajar, di kehidupan juga belajar. Makanya ayat, kalau kita masih ingat, ayat pertama kali turun, ya, Iqra, bacalah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Maka sebenarnya itu adalah, ya, satu hikmah atau penerapan dalam kehidupan kita yang kita harus membaca dalam segala hal melalui pikiran-pikiran kita. Nah, sampai di mana kapasitas pikiran kita dari apa yang sudah kita dapatkan selama ini. Nah, teman-teman semuanya, dari Pak Menteri kita pun akhirnya mencetuskan 5 arahan. Yang pertama, ajaklah siapapun untuk berdiskusi atau mendengar. Ada yang mendengar, ada yang menyimak itu tadi, dan juga ada yang menyampaikan. Di saat ini teman-teman sedang mendengar, nanti di saat waktunya akan ada, ya, sesi di mana teman-teman harus menyampaikan. Nah, seperti itulah proses pembelajaran. Yang kedua, ajarkan atau berikan murid untuk mengajar di kelas. Artinya apa? Murid atau siapapun, ya. Karena memang ini kan calon-calon, ya, calon-calon pemimpin yang bisa memimpin siapapun. Insya Allah, amin. Ajarkan murid atau siapapun untuk bisa mengajar. Jadi di saat kita menjadi seorang dosen atau Bapak Ibu guru sekalipun, ajarkan murid-murid kita untuk bisa, ya, diberikan kesempatan mengajar. Artinya tidak hanya diri kita sebagai seorang tenaga pengajar yang cerdas, namun murid-murid kita pun cerdas. Dan sebagai asesmen atau alat ukurnya, libatkan murid-murid kita, berikan kesempatan untuk mengajar. Apapun ilmunya, insya Allah itu akan menjadi perubahan dalam kehidupan nantinya. Baik, yang ketiga di sinilah cetuskan proyek bakti sosial. Ya, bakti sosial adalah satu kekerabatan, ya, kerabat. Bagaimana kita bisa menjalin, namanya kalau dalam hal ikatan ini bonding, ya, ikatan rumah tangga itu pertalian yang sangat kuat. Kalau dalam nilai-nilai keislamannya adalah ta'liful qulub, menyatukan hati-hatinya itu, ya, dengan cara kita menolong, saling tolong menolong atau bakti sosial. Nah, yang selanjutnya yang keempat di sini juga bagaimana bakat dalam diri, ya, setiap murid yang kurang percaya diri digali, dilatih supaya menjadi orang-orang yang confident. Terbuka bisa di unmute. Jadi menjadi orang-orang yang confident, menjadi orang-orang yang percaya diri. Silakan admin di unmute, ya, supaya lebih bisa khusyuk dalam hal penyampaian materi yang saya berikan. Nah, yang terakhir adalah bagaimana tawarkan bantuan kepada guru yang sedang mengalami kesulitan. Nah, kawan-kawan di mahasiswa, kawan-kawan, ya, adik-adik juga di pelajar, bila melihat Bapak guru atau dosen yang sedang mengalami kesulitan, ayolah sama-sama kita bantu. Karena apa? Kekuatan 4G, 4G. 4G itu giving. Ya, banyak memberi, banyak menerima. Apa yang kita berikan, insya Allah akan kita terima kembali dari apa yang sudah kita berikan. Karena itulah hukum kekekalan energi,
Energi tidak bisa diciptakan atau energi tidak bisa dimusnahkan. Energi akan berubah bentuknya sesuai dengan apa yang kita berikan kepada orang lain. Next, admin. Nah, kita masuk ke dalam mind mapping dan kompetensi dasar. Ya, targetnya buat adik-adik pelajar, di kawan-kawan mahasiswa, dan juga ada Bapak Ibu guru atau juga Bapak Ibu dosen, dan juga ada ya sebagai apapun lah profesinya, menjadi seorang pengusaha sekalipun. Nah, mind mapping apa sih sebenarnya mind mapping? Sederhananya mind mapping adalah memetakan pikiran kita atau setiap apa yang kita pikirkan kita petakan. Kita taruh di tempat-tempatnya. Kita taruh di posisinya. Seperti yang saya contohkan di sini. A, nama saya itu panggilannya Awin, misalkan di sini ya. A, asik orangnya. W, wangi produknya. Nah, nggak tahu sih produknya apa nanti ya, saya sampaikan. I, indah perangainya. N, nyaman bersamanya. Nah, ini adalah satu rangkaian mind mapping yang kita buat, yang saya buat, ya, yang saya buat. Jadi kita petakan, A itu apa ya? Oh, A ini. W itu apa ya? Oh, W itu apa? Oh, W itu ini. Gitu. Nah, silakan. Saya berikan waktu untuk teman-teman semuanya berkreasi sesuai dengan nama panggilannya masing-masing, mengirimkan di chat aplikasi Zoom. Ya, seperti yang saya contohkan di dalam slide ini. Silakan, ayo. Saya masih berikan waktu, silakan. Ya, jabarkan, deskripsikan, ya, turunkan, di breakdown apa yang menjadi keutamaan dalam setiap nama-nama kita. Jangan-jangan selama ini kita belum pernah tahu singkatan nama kita misalnya. Jangan-jangan selama ini kita belum mengenal diri kita siapa sih sebenarnya. Ayo silakan buat teman-teman atau kawan-kawan semuanya yang berpartisipasi atau menjadi orang yang proaktif, insya Allah saya doakan di sini bisa menjadi orang yang sukses ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan ditulis nama panggilannya apa dan juga setiap huruf buat sesuatu yang menarik, yang mudah diingat, yang akan menjadi personal branding kita. Ya, ini bicara tentang kompeten ya, kompeten kita nantinya. Wah, ini luar biasa sudah nih. Vira Anggra ini yang sudah memberikan ya. V variatif. Ya, jadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan saja. Ya, silakan ya. Ya, tidak perlu untuk jelimet atau pusing untuk kita pikirkan. Nah, yang ada di dalam lintasan pikiran kita apa? Misalkan asik atau apa ya? Nggak apa-apa, buat aja. Ya, yang jelas ini ya menjadi pemancing bagaimana diri kita harus terbuka dalam pikiran. Seperti tadi kita menjadi orang yang sukses. Baik, sambil berjalan kita lanjutkan saja admin karena waktunya juga mudah-mudahan kita efektif ya. Next admin di slide berikutnya. Di slide berikutnya. Nah, tentunya teman-teman semuanya sudah mengetahui ini lirik lagu apa ya? Nah, habis tidurku terus titik-titik. Tidak lupa menggosok titik-titik. Habis mandi ku tolong titik-titik. Membersihkan tempat titik-titik. Nah, silakan ditulis juga di dalam chat kita. Mudah-mudahan semuanya benar ya, karena ini memang semuanya sudah kita dapatkan dari masa kecil kita. Ya, orang tua kita sudah mengajarkan ya, lagu ini. Silakan, ayo kita berikan lagi. Saya berikan lagi waktu untuk menuliskan. Jadi memang cepat ya. Wah, baik ya Kak Laila. Sudah bagus. Baik ya. Mudah-mudahan ini tidak ada yang salah ini. Semuanya benar ya. Dan mudah-mudahan semuanya masih ingat. Ini namanya mind mapping. Sehingga yang terjadi sebenarnya banyak sekali pemetaan dalam pemikiran kita yang sudah menjadi habit atau kebiasaan atau yang sudah berpola dalam kehidupan kita. Dan itu yang namanya mindset atau pola berpikir kita atau cara pandang berpikir kita itu sudah
bertahun-tahun lamanya yang sudah terekam. Nah, ini yang perlu kita naikkan di saat yang masih belum baik atau belum benar, atau ya yang namanya kita istilahkan growth mindset. Kita naikkan mindset kita. Karena apa? Orang-orang sukses itu cara berpikirnya sangat ya amazing, sangat dahsyat. Kalau teman-teman ingin menjadi orang yang sukses, ya apa saja melihat orang sukses itu, lihat, ngobrol, ya, bicara, sharing. Kalau perlu silaturahim ke rumahnya, minta wejangan, wejangan ya, minta sesuatu, petuah gitu ya bahasanya. Ya, makanya kan kita untuk orang-orang tua kita, yuk kita silaturahim, kita mencari ilmunya, karena memang orang tua kita atau orang tua yang lainnya, mereka semuanya adalah orang-orang yang punya banyak sekali pengalaman atau experience learning, ya belajar dari semua dari pengalaman. Kita yang muda sekarang ini ya, terus kita belajar karena tidak ada kata henti untuk kita bisa belajar. Baik, sudah sangat banyak, lama-lama ini chat akan penuh ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi satu evaluasi buat teman-teman semua. Jadi kita langsung next, admin. Ini juga ada tugas lagi. Sama kalau saya bisa sampaikan, burung kakak titik, nah, hinggap di titik, kakek sudah titik, giginya tinggal titik. Baik, silakan dikirim juga. Baik, baik. Baik, bagus ini. Ya, ini hanya sederhana ya. Namun memang ini sudah terpetakan, ya, sudah tersusun di dalam syaraf otak kita. Syaraf otak kita ini luar biasa, teman-teman semuanya. Sungguh sangat luar biasa. Baik, ya, jawabannya semuanya betul sepertinya, ya. Mudah-mudahan tidak ada yang tidak betul, semuanya betul. Ya, mudah-mudahan ya. Baik, itu berarti kita punya rekaman yang luar biasa. Karena apa? Pikiran kita ini luar biasa. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 100 miliar syaraf otak. Dilahirkan kita di dalam kehidupan kita semuanya sama. Mau siapapun ya, semuanya sama. Ada anak lahir, semuanya diberikan 100 miliar syaraf otak tanpa ya memilih-milih atau memilah-milah. Inilah yang menjadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada kita semuanya sebagai manusia. Baik, next. Sambil berjalan, lanjutkan admin. Baik. Kesuksesan dalam mind mapping atau kesuksesan dalam bagaimana kita memetakan pikiran kita, ya ini ada beberapa hal yang harus kita ingat. Hal yang pertama, apa yang saya pikirkan? Nah, teman-teman, ini pun silakan dijawab ya. Kita mapping semuanya. Apa yang sedang saya pikirkan sekarang? Jawab saja. 1, jawabannya apa? 2, kapan saja saya berpikir? Kapan saja sih saya berpikir? Di saat saya sedang duduk kah? Di saat sedang berdiri kah? Di saat sedang berjalan kah? Di saat saya sedang mengendarai motor atau mengendarai mobil? Atau di saat saya sedang naik angkot, saya sedang berpikir, ya, kenapa saya berpikir? Nah, kenapa? Ya, kenapa saya berpikir? Silakan dijawab, silakan diisikan, silakan ditulis sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita sekarang. Siapa yang saya pikirkan sekarang? Siapa? Ya, di mana saya berpikir? Bagaimana cara saya berpikir? Bagaimana? Ya, dengan cara ini. Silakan. Masih saya tunggu. Ya, ini memang arahan dari Pak Menteri kita ini, Mas Menteri kita, libatkan. Ya. Keterlibatan ini penting karena untuk bisa mengukur kompetensi kita, ya, kemampuan kita, kompetensi dasar kita. Karena memang kehidupan kita harus menjadi orang-orang yang kreatif dalam berpikir atau creative thinking. Jadi saya sudah sebutkan yang pertama, growth mindset.
menjadi orang-orang yang terus menaikkan pola-pola berpikir kita. Contohnya saya bisa berikan, sukses tidak cukup. Kita naikkan, sangat sukses. Itu polanya sudah beda lagi. Itu kapasitas dirinya sudah naik lagi. Kalau saya berikan contoh lagi, amat sangat sukses. Nah, itulah yang dijalankan oleh seorang pengusaha-pengusaha ternama. Mereka selalu mulai dari bangun tidurnya, ya, selalu mengutamakan dalam pikirannya, saya terlahir menjadi orang yang amat sangat sukses. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Sehingga akhirnya energi semua, energi dalam pancaran hidup kita semuanya akan bersinar, akan bercahaya, akan berbanding lurus dengan rezeki-rezeki yang nantinya akan ya, mendekat ke dalam diri kita. Ini energi kita seperti itu. Baik, teman-teman semuanya, sambil berjalan lagi, apapun yang menjadi informasi saya atau juga yang menjadi arahan dari saya, silakan ya teman-teman mencatat di chat aplikasi Zoom. Next, admin, lanjutkan di slide berikutnya. Kita lihat. Baik, kita sekarang sedikit praktek. Teman-teman semuanya, ayo semua. Boleh ya, tangan kita ini kita kepalkan. Nah, tapi ini tidak boleh mengikuti contoh. Jadi begini caranya. Setelah tangan kita begini, ya langsung aja udah ini secara pikiran sadar atau tidak sadar, bukan tidak sadar ya, pikiran bawah sadar kita kepalkan. Jadi kalau kita balik jempolnya pasti tidak enak. Kalau kita balik pasti tidak enak, tidak nyaman. Nah, silakan. Ya, silakan. Jadi begini aja, tidak fokus kita tidak boleh fokus terhadap kepalan tangan kita, tetapi kita biasa saja. Nah, sudah dikepalkan, lihat jempol jari yang mana yang berada di bawah atau jempol jari mana yang berada di atas. Kalau teman-teman berada di dalam posisi yang seperti di dalam gambar, ya, jika persis seperti di dalam gambar, jempol tangan kirinya itu ada di atas, ya, jempol tangan kanannya, ya, ada di bawah. Nah, lihat, kalau A itu digunakan, dia adalah otak kanan. Cara berpikir pertama kali. Ini belum selesai, ini baru tes pertama. Ya, kalau memang di A posisinya, dia termasuk otak kanan. Namun kalau di B, ya, dia berada di otak kiri. Cara pertama kali berpikirnya. Next, admin, kita lanjutkan. Ini tolong di-save dulu, disimpan dulu. Ya, kita termasuk otak kanan atau otak kiri pertama kali dalam berpikir. Nah, yang kedua sama ini. Sama, kita kedua tangan kita coba sama, ayo kita sama-sama kita praktekkan walaupun belum terlihat di video ya, nggak apa-apa. Ya, nah sudah ya. Nah, kita melihat ada yang masuk, ada yang keluar, gitu ya. Ada yang masuk, ada yang keluar, gitu ya. Kita melihat ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, kalau yang masuk kita perhatikan di tes kedua ini. Kita perhatikan di tes yang kedua ini, kalau yang masuk, slide-nya di-full-kan, Kak, yang di bawah tuh masih ada, digeser lagi ke atas, ditarik ke atas sedikit. Ya, baik, ya supaya, nah, tes yang kedua seperti ini, teman-teman tolong diperhatikan. Kalau memang yang seperti ini, ya, tangan, ya, ini berarti kan tangan kirinya masuk ya, tangan kanannya masuk, tangan kirinya keluar, jarinya tangan kiri keluar. Kalau saya agak bingung nih jadinya. Ya, ini tangan kanan. Nah, seperti ini, sama seperti gambar. Next, Kak. Admin, dilanjutkan lagi. Slide berikutnya. Bila tes kedua itu seperti pada gambar itu, maka dia termasuk otak kiri. Kalau sebaliknya, tangan kanannya itu keluar, atau tangan kirinya ke dalam, ya, dia termasuk otak kanan. Sehingga teman-teman akan menghasilkan di tes pertama ada yang kiri atau kanan,
Di tes kedua ada yang kiri dan ada yang kanan. Sehingga ada 4 pola. Pola yang pertama ada yang kanan. Kanan, tes pertama kanan, tes kedua kanan ada. Ada yang tes kedua hasilnya kiri-kiri. Ada yang tes ketiga kanan-kiri. Ada tes yang keempat kiri-kanan. Silahkan ditulis dalam chat di Zoom hasil dari kepribadian sederhana dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Tulis di situ. Ya. Tulis kanan kiri, kiri kanan, kiri kiri atau kanan kanan. Silakan tulis di dalam. Nah, bagus. Yang mudah-mudahan ini apa yang saya sampaikan ini bisa benar-benar ya teman-teman semuanya bisa memahaminya. Baik, bagus. Ada yang kiri kanan, kanan kiri. Baik. Nah, kita bedah selanjutnya. Next, admin kita bedah selanjutnya. Mohon diperhatikan teman-teman semuanya. Ya, ini hasilnya. Bagaimana hasilnya? Di saat teman-teman mempunyai formasi kanan kiri, seimbang cenderungnya kanan. Orangnya sangat perhatian, konvensional, berbelit-belit, cepat akrab dengan orang lain, waspada atau pengalah, juga stabil. Seperti di dalam slide, ya, geser sedikit, tarik ke atas oke, baik, sudah cukup. Nah, di slide yang di sini ada yang formasinya kanan-kanan. Dia adalah dominan otak kanan, suka tantangan, bersikap apa adanya, ya, cepat bertindak, imajinasinya juga kuat. Pokoknya kanan banget deh. Namanya dominan kanan ya. Nah, teman-teman bisa lihat di dalam slide. Apakah teman-teman merasakan ini? Boleh dikirimkan jari tangan kanannya ya. Saya begini, saya merasakan. Ya, saya merasakan apa yang ada di dalam slide ini. Baik, silakan dikirimkan ya kode jari telapak tangan boleh. Saya merasakan, Master. Saya merasakan, Master. Oke, baik. Baik, luar biasa ini, luar biasa. Baik, bagus. Baik, admin kita lanjutkan saja sambil berjalan ya. Slide ini nantinya teman-teman bisa lihat kembali, ya, bisa belajar kembali. Baik. Jadi kita barusan belajar apa? Sebenarnya kita belajar tentang bagaimana mind mapping itu berjalan. Bagaimana mind mapping itu beroperasi atau di dalam pikiran kita itu sedang membuat ya jalan-jalan atau map ya, peta-peta yang akhirnya kita bisa rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman juga sudah mengetahui ini, bagaimana otak kiri kita, bagaimana otak kanan kita. Kekuatan otak kiri itu ya, biasanya di sini kekuatan pikiran sadar. Ya, biasanya dia suka dengan matematika, kuat, bahasanya juga bagus ya. Menulisnya juga bagus, membaca dan sebagainya. Nah, kekuatan otak kanan biasanya lebih cenderungnya pikiran bawah sadarnya dia lebih kreatif, lebih bisa membuat ya konsep-konsep dan juga bisa membuat imajinasinya ya, imajinasinya tingkat tinggi bisa karena memang orang-orang yang kanan otak-otak kanan atau dominan otak kanan cenderungnya dia selalu membuat sesuatu menjadi indah, sesuatu yang kamarnya misalkan, ya kamarnya yang biasanya berantakan, dia kalau cenderung orang otak kanan, dia selalu memperindah. Dan juga sama, tampilan di dalam sosial media atau media sosialnya sama, bisa lihat rapi, ya kan, cenderung otak kanannya juga, ya, tampilan packagingnya juga bagus. Biasanya seperti itu. Namun kenapa Master? Kok saya dominan otak kanan-kanan tapi masih belum sesuai dengan apa yang Master sampaikan? Perlu nanti bisa menjalankan ilmu hipnoterapi atau terapi cara kita untuk bisa berpikir supaya nantinya kita bisa ya sesuai dengan fitrahnya. Baik, kita lanjutkan. Admin, kita lanjutkan next untuk slide berikutnya. Ya, mudah-mudahan ini waktunya juga bisa. Baik. Nah, teman-teman semuanya, dalam hal itu ya, ada empat struktur tipe dalam diri kita. Silakan teman-teman semua, sebelum ini berlanjut, kita ada tes. Oke, sekarang silakan teman-teman persiapkan alat tulis.
Karena memang kalau gadgetnya kan pasti lagi jelas ya. Silakan saya berikan waktu untuk menyiapkan alat tulisnya. Karena sebentar lagi teman-teman harus menjawab 18 pernyataan yang hingga akhirnya nanti teman-teman bisa mendapatkan hasil. Teman-teman nanti kompeten di mana? Sederhana ya. Baik. Silakan. Sudah? Yang sudah boleh. Oke, baik. Ini mudah-mudahan videonya bagus ya, tidak ada suara-suara. Teman-teman bisa meng-on-kan ya, mengaktifkan videonya saja. Silakan. Silakan aktifkan videonya. Kita mulai aktif nih untuk bisa terlibat di dalam apa yang saya sampaikan. Baik, sudah mulai ya dites atau beberapa pernyataan. Baik, teman-teman semuanya yang sudah siap dan semuanya harus dipersiapkan karena saya menyampaikan ini adalah hal yang bisa menentukan setidaknya landasan buat teman-teman mau ke arah mana nih. Kompeten di bidang apa nih? Keprofesiannya seperti apa nanti? Baik, kita masuk ke pernyataan pertama. Pernyataan pertama, tolong didengarkan baik-baik. Apa yang saya sampaikan tolong diperhatikan. Pernyataan pertama, pilih I jika saya mudah berkenalan dengan orang baru. Pilih C jika saya merasa segan dan agak sulit untuk memulai perkenalan dengan orang-orang baru. Dipilih salah satu. Baik. Mudah-mudahan tidak ada yang ketinggalan ya. Lanjut, nomor 2. Pilih C. Jika berbicara, saya lebih senang to the point. Atau tanpa basa-basi. Pilih I jika saya saat berbicara lebih senang membicarakan pengalaman dalam kehidupan saya. Baik, nomor 3. Pilih S jika berada di dalam kelompok atau kelas, saya lebih senang mendengar dan berbicara. Jika diminta. Itu S. Pilih D jika berada di dalam kelompok, saya suka berbicara dan menyumbangkan ide-ide saya. Nomor 4. Saya bacakan kembali. Pilih S jika saya lebih suka bekerja sesuai dengan aturan atau rules, ya, atau tata tertib. Pilih D jika saya bekerja dan menyesuaikan peraturan dengan kondisi di lapangan. Baik, tempo bicara saya lambatkan saja karena bisa memudahkan teman-teman untuk bisa menjawab. Nomor 5. Pilih C jika saya lebih senang membuat keputusan berdasarkan data dan fakta tertulis. Ya, itu C. Pilih I jika saya lebih senang membuat keputusan berdasarkan pengalaman, perasaan, dan hubungan baik. Baik. Kita lanjut, nomor 6. Pilih S jika dalam berkomunikasi, intonasi dan bahasa tubuh saya tidak begitu kelihatan. Pilih D jika dalam berkomunikasi, intonasi dan bahasa tubuh saya sangat kelihatan dengan nyata. Baik, nomor 7. Pilih D jika saya lebih suka menggunakan pernyataan langsung. Misalnya, saya harus seperti ini. Kita harus seperti ini. Ya, itu pernyataan langsung. Itu D.
Kalau S, pilih S jika saya lebih suka menggunakan pernyataan kualitatif. Contohnya, menurut sumber yang dapat saya terima, teori Newton mengatakan, jadi ada sumber. Nah, itu ya, itu adalah S. Nomor 8, pilih I jika saya berbicara atau mendengar ekspresi wajah atau respon tubuh saya kelihatan. Itu pilih I. Pilih C jika saat berbicara atau mendengar ekspresi wajah atau respon tubuh saya jarang sekali kelihatan. Baik, nomor 8 ya. Kita lanjut ke nomor 9 sekarang. Pilih C jika hal-hal pribadi tidak suka diungkapkan di depan umum. Saya hanya mengungkapkannya secara pribadi kepada orang-orang yang khusus saja. Baik. Pilih I jika saya bersedia mengungkapkan hal-hal pribadi saya secara terbuka. Itu nomor 9. Lanjut, teman-teman semuanya, tetap semangat. Ya, baik, tetap semangat, semangat. Baik. Nomor 10. Pilih C jika saya menampilkan antusias dengan kurang dari rata-rata orang lain. Artinya apa? Semangat kita itu kurang dari rata-rata orang lain. Orang-orang lain itu semangat, tapi kita masih kurang semangat. Nah, itu C. Kalau I, saya menampilkan antusias atau semangat lebih tinggi dari orang lain. Nah, artinya dia powerful, ya, penuh untuk memberikan semangat kepada orang lain di saat sedang bicara atau di saat sedang bertemu dengan orang lain. Nah, nomor 11. Pilih D jika pilih D. D. Jika saya cenderung memperkenalkan diri lebih dahulu kepada orang lain dalam acara sosial. Pilih S jika saya cenderung menunggu orang lain memperkenalkan dirinya kepada saya dalam suasana sosial. Baik, kita lanjutkan. Nomor 12. Pilih I jika saya fleksibel tentang bagaimana orang lain memanfaatkan waktu saya. Pilih C jika saya sangat disiplin tentang bagaimana orang lain memanfaatkan waktu saya. Nomor 13. Pilih C jika saya lebih senang taat atau patuh pada agenda acara. Pilih I jika saya lebih senang luwes mengikuti dinamika aliran acara. Nah, baik. Nomor 14. Pilih D jika saya bersikap tegas adalah hal yang lumrah bagi saya. Pilih S jika bersikap menahan diri dalam menyampaikan pendapat lebih sesuai buat saya. Nomor 15. Pilih D jika saya lebih senang menyampaikan pendapat saya secara terbuka. Pilih S jika saya lebih senang menyampaikan pendapat saya secara lebih halus. Itu S. Nomor 16. Pilih D jika saya biasanya membuat keputusan secara cepat dan spontan. Pilih S jika saya biasanya membuat keputusan secara hati-hati dan banyak sekali untuk berpikirnya. Baik. Nomor 17. Pilih C jika saya senang bekerja bebas tanpa ada pengawasan di sekitar saya. Pilih I jika saya senang bekerja dalam tim atau kekerabatan dalam bekerja. Baik. Lanjutkan terakhir nomor 18. Pilih S jika saya menanggapi perubahan secara hati-hati dan lambat. Pilih D jika saya menanggapi perubahan secara spontan dan cepat.
Baik, teman-teman semuanya sudah selesai. Silakan dijumlahkan berapa jumlah D, berapa jumlah I, berapa jumlah S, berapa jumlah C. Jumlahkan semuanya dan pastikan totalnya 18 poin. Baik. Sudah? Baik, saya masih berikan kesempatan waktu untuk menjumlahkan. Kalau sudah, silakan admin tampilkan slide. Tampilkan slide presentasi materinya. Baik. Silakan teman-teman ditulis dalam chat hasilnya. D sama dengan berapa? I sama dengan berapa? Tulis di dalam chatnya. S sama dengan berapa? C sama dengan berapa? Silakan. Silakan dikirimkan melalui chat aplikasi dalam Zoom proses pembelajaran kita. Baik, luar biasa ini ya. Luar biasa, sudah ada yang mengirimkan. Baik. Ya, berapa jumlahnya masing-masing? Baik. Videonya sekarang dibuka. Sudah. Oke. Siapa yang D-nya paling banyak? Lambaikan tangannya. D-nya paling banyak. Baik, lambaikan tangannya. D-nya paling banyak. Bagus. Baik. Siapa yang paling banyak I-nya? I-nya angkat tangan. Baik, I-nya angkat tangan yang paling banyak. Baik. I orang-orang influencer. Ya, nanti saya sampaikan. Nah, ini. Baik. Siapa yang paling banyak S-nya? Steadiness, ya. S, lambaikan tangannya. Baik. S ada. Baik. Yang terakhir, siapa orang yang paling banyak C-nya? Ya, dia orangnya teliti banget nih. Yang ngelihat ada jerawat aja kelihatan. Baik, itu orang C. Baik. Teman-teman semuanya, mari kita lihat di dalam slide presentasi. Ya. Biarkan memang kalau saya jelaskan panjang lebar ya, panjang kali lebar. Karena lihat langsung aja. Untuk kawan-kawan di D paling banyak, dominan, orang-orang yang mendominasi. Baik, admin bisa ditampilkan slide presentasi. Tampilkan di slide saya. Orang yang dominan dulu, admin boleh untuk Kak adminnya. Untuk yang dominan dulu, Kak. Yang paling atas tadi. Yang paling pertama saja dulu. Nah, baik. Nah, ini dominan. Orang yang dominan, positifnya ini. Kurang positifnya atau negatifnya ini. Nah, jangan sampai kita masing-masing senyum-senyum sendiri ya. Dan ini menjadi bahan evaluasi buat kita. Orang-orang yang dominan ini, dia suka tantangan. Ya. Orangnya suka bersaing. Ya, suka juga dalam hal bertindak. Dan juga orang yang powerful execution, orang yang selalu bisa mengeksekusi, dia siap untuk menerima challenge. Ya. Nah, ini banyak sekali lah. Namun yang perlu diperhatikan ada juga itu. Baik, kalau kita jabarkan ini akan panjang lebar. Kalau nanti mau ya untuk lebih detailnya boleh nanti kita sama-sama sharing. Setelah sesi tanya jawab atau setelah sesi proses pembelajaran kita selesai, bila bisa nanti kita lewat via WhatsApp. Baik, orang-orang yang dominan seperti itu, ya. Orang-orang yang influence kita lihat, Kak admin scroll terus ke bawahnya. Baik, orang-orang yang influence dia kontak WhatsApp-nya paling banyak, kontak nomor kontak di dalam gadgetnya paling banyak, followersnya paling banyak. Karena apa? Orang-orang I adalah orang-orang yang influence. Orang-orang influencer. Nah, orang-orang influencer ini orang yang sering dagang. Orang-orang, kalau orang menjadi seorang pengusaha itu mudah orang-orang I. Ya, biasanya cepat berhasilnya. Biasanya. Ya. Kalau belum cepat berhasilnya orang-orang I atau influence, ini ada apa? Why? Kenapa? Dengan diri kita, dengan diri teman-teman. Nanti bisa sharing. Bisa konsultasi. Ya, baik.
Nah, orang-orang ini dia punya banyak teman tadi ya, senang, ceria, have fun, ya, bahkan dia kalau ada masalah cepat naik, cepat turun juga. Ya, kadang kurang teratur ya, mut-mutan juga ya seperti itu orang-orang influence ya. Juga punya banyak agenda juga memang. Kadang karena saking banyak orang suka ya, suka dalam tanda kutip ya, suka dengan ilmunya, suka dengan gayanya atau suka dalam penyampaiannya misalkan. Nah, itu biasanya orang-orang influence ini ya kadang lupa dengan agenda-agenda yang sudah dijadwalkan. Ya, kadang udah lost. Jadi ada yang mengingatkan. Nah, kadang juga orangnya gelisah, mudah khawatir, baperan, dan sebagainya. Baik, tanpa perlu saya jabarkan terlalu panjang. Next, Kak, karena memang waktu kita sangat singkat. Oke, Kita Master, masuk mohon ke maaf, 10 menit lagi ketiga. kita tanya jawab ya, Master ya. Baik, ya mudah-mudahan ini sudah selesai nih, sebentar lagi. Siap. Nah, tipe yang ketiga adalah S. Ini orang seperti S ini ya dia santai, ya tipe-tipe pembelajar. Orangnya suka belajar, orangnya suka stay. Ya pokoknya dia menetap aja deh. Orang-orang yang dominan dia sudah berlari, orang yang influen masih bertanya-tanya tapi terus mengikuti lariannya dari orang dominan, tapi orang yang S dia duduk dulu. Ya, lihat dulu. Agak lambat ya. Jadi tapi memang kelebihan orang S ini, steadiness ini, dia adalah orang yang bisa mendamaikan orang. Ya, mendamaikan orang. Jadi kalau ada orang yang berselisih paham, kirimlah orang-orang S. Jadi kalau ada orang yang terjadi konflik, ya, masalah, kirimlah orang-orang S. Insya Allah bisa selesai. Dan dia orangnya tulus ikhlas. Ya, ya pokoknya kalau dijabarkan panjang kali lebar. Dan memang sangat kuat untuk menjaga perasaannya. Jadi menyembunyikan perasaan atau keinginannya kuat. Dia tahan setahan-tahannya. Tapi kalau udah nggak kuat, nanti akan dikeluarkan juga. Nah ini akan meledak-ledak. Jadi ini perlu dikhawatirkan. Ya, jadi kompeten kita di seperti apa nanti kita akan bisa membahasnya. Nah, baik, lanjut Kak Admin. Kita masuk ke tipe yang ketiga. Yang keempat ya sekarang ya. C, compliant. C, yang compliant ini dia sangat detail. Keakurasiannya ya sangat tinggi sekali. Dan dia orangnya perfeksionis orang. Dan kadang juga orangnya suka kaku. Nah, Mas, kenapa saya itu ada yang iya di dalam tulisan ini atau di dalam catatan slide presentasi ini, ada yang enggak, karena sudah ya kontaminasi atau bahasanya apa ya, karena sudah ada pengiring yang lain. Teman-teman tadi tes D-nya paling tinggi, tetapi ada yang paling tinggi kedua. Setelah D misalkan ada I, berarti sudah dikontaminasi atau sudah dimasukkan energi atau beberapa kategori di I-nya juga. Jadi ada beberapa. Nah juga ada beberapa di S juga, ada beberapa di C juga. Jadi memang ada yang D tulen, D banget gitu ada, yang biasanya dia skor atau nilainya 8 atau 9. Ya. Skor atau nilainya D-nya atau I-nya atau S-nya atau C-nya dia berada dalam skor nilainya 8 atau 9. Kalau yang udah 9 itu tulen banget. Banget. Yang ada di tulisan presentasi yang saya sampaikan ini benar-benar ya 100% ada gitu, dirasakan. Nah, seperti itu. Belum berarti sudah dikontaminasi ya, sudah diikuti dengan yang lainnya. Baik, teman-teman semuanya, next slide berikutnya. Jadi, nah ini sebenarnya hasil tes DISC yang dibuat oleh Pak William Moulton Marston. Ini hasil tes DISC saya, teman-teman sekalian, bisa dilihat. D saya itu 9, I saya 8, C saya 1, sehingga dihasilkan karena saya D9 menjadi orang yang dominan, saya cocok sebagai seorang pemimpin atau leader.
atau juga menjadi seorang manajer. Nah, itu deh. Juga saya juga adalah seorang influence, bisa juga. Ya, cocok jadi orang yang profesinya sebagai marketing, ya, motivator, presenter, negosiator. Nah, seperti itu. Jadi sekarang teman-teman bisa lihat kan kenapa saya seperti ini gitu kan. Menjadi seorang motivator, menjadi seorang influencer. Nah, memang hasil tesnya seperti itu, ya. Nah, Kak Admin, ya, kalau saya jabarkan ini akan banyak. Kita balik yang di atas tadi Kak ya, berarti ya di sebelum tes. Mohon maaf, nanti biar teman-teman bisa melihat kembali, bisa di scroll ke atas Kak Admin. Nah, baik, di sini nanti teman-teman bisa melihat ya pemetaan dalam keprofesian atau pemetaan dalam pemikiran. Ya. Nah, ini stop ya. Nah, ini dia hasilnya. Nah, teman-teman perlu dipahami, di sini ada dominan, ada influencer, ada juga steadiness, ada juga compliant. Nah, ini pemetaannya. Orang-orang yang dominan dia keprofesiannya akan lebih cenderung menjadi orang director, owner, bos, dokter, dan dia layak untuk menjadi seorang pemimpin ekstrovert. Memimpin ke luar. Nah, orang influencer yang di bawah tuh, yang orange, dia jadi presenter, penyiar, sales, pengacara yang tadi saya sampaikan, tour leader atau tour guide atau selebritis dan sebagainya. Dia biasanya orang influencer. Nah, steadiness biasanya dia sebagai staff admin, konselor, atau CS customer service dalam sebuah perusahaan. Nah, dia biasanya lembut dalam berbicara, ya. Dia introvert, dia kekirian. Tadi ini ada belahan otak sebenarnya di sini. Compliant dan steadiness ini dia left quadrant, kiri, ya, berpikir secara kekirian. Kalau dominan influence-nya ke kanan. Jadi maksudnya ini nanti akan ada banyak hal. Ya. Tapi tidak selamanya seperti itu. Komposisinya nanti akan ada kolaborasi. Kita sama-sama sharing nanti ya. Nah, compliant yang terakhir di sini adalah dia layak untuk menjadi seorang yang bisa mempunyai profesi keuangan, menjadi seorang apa ya di sini komputer, dia ahli dalam komputerisasi. Dia juga menjadi orang yang di HRD, hakim, notaris dan sebagainya. Ya, karena memang ketelitiannya, ya, keakurasiannya, dia sangat jeli melihat banyak hal, ya. Jadi kenapa hakim dalam sebuah pengadilan itu dia sangat jeli sekali mengamati berbagai macam keluhan atau penyampaian disampaikan ya, oleh seorang pembela atau oleh siapapun, ya, saksi sekalipun, ya, mereka sangat kuat sekali melihat, kecermatannya sangat kuat. Nah, hakim nggak boleh sembarangan. Nah, baik teman-teman, Kak Admin boleh. Jadi kita balik lagi, kita turunkan sekarang ya di slide berikutnya karena sebentar lagi kita akan ada sesi tanya jawab. Baik, next saja Kak Admin. Baik, lanjut aja. Nah, ini lanjut terus. Satu slide berikutnya lagi. Nah, teman-teman semuanya, baik, tahan dulu, tahan. Nah, ini sebenarnya kunci usaha saya. Ya, ini usaha saya. Teman-teman semuanya, saya usaha di bidang deterjen. Nah, kita berada di kuadran mana? Ya, kuadran ini ada 4. Kuadran penting, genting, penting tidak genting, kuadran yang ada di gambar ya, genting atau tidak penting, kuadran ketiga atau 4 tidak penting atau tidak genting. Nah, dalam mind mapping ini kita pun harus membuat suatu pemetaan. Dalam usaha, dalam diri kita pun sama. Diri kita ini menjadi orang yang layak di kuadran 1 kah? Di mata orang lain? Nah, makanya dibangunlah personal branding kita. Layak di kuadran mana sih sebenarnya? Kalau teman-teman mau dimasuk di dalam kuadran 1, jalani kunci sukses usaha atau kunci sukses dalam karakter atau personality-nya. Ya, tadi yang saya bilang proaktif, positive thinking, open mind. Ini ya, makanya ini sangat-sangat diutamakan buat kita di saat kita ingin menjadi orang-orang yang berada di kuadran personal branding kita bagus, sehingga akhirnya mengikutilah produk branding kita. Ya, saya membuat di sini deterjen cair dan juga ada
semacam deterjen cuci piring juga mirip sama gitu ya. Nah juga ada softener pewangi. Nah ini kalau saya bicara tentang usaha akan banyak sekali. Silakan nanti teman-teman akan belajar banyak. Yang mau membuat ya seperti ini, yang mau punya cita-cita atau dream menjadi seorang pengusaha di bidang sabun, misalkan contoh, boleh nanti kita sama-sama sharing. Ya, saya berikan ilmunya, saya berikan caranya. Baik, next Kak, Siap. admin ada di bawah untuk menjadi Karena sudah penutup. waktunya habis, Master, kita langsung tanya Baik. tanya jawab saja. Baik, selebihnya saya rasa cukup karena sudah semuanya saya sampaikan. Saya berikan waktunya ke admin untuk sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Master Awin yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa sekali. Silakan untuk sobat Atansa yang ingin bertanya langsung chat di kolom komentar saja. Nanti saya bacakan pertanyaannya kepada narasumber kita ya. Oke, karena di sini ada beberapa pertanyaan nih, Master Awin nih. Yang pertama nih, ada yang bertanya, bagaimana sih Master cara menghadapi sikap kemudian tersebut nih Master? Tadi kan kita sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan ya Master ya, tentang ada I, ada S, ada D. Nah, ada di situ sikap influencer yang kemudian katanya. Bagaimana sih cara menghadapi sikap kemudian tersebut nih Master? Ya, baik, satu persatu ya. Iya, jadi siap. Saya sampaikan mood ini adalah permainan emosi ya, dalam hal emotional question atau kecerdasan dalam kita ya menyampaikan emosi kita. Nah, bagaimana caranya supaya akhirnya emosi kita tetap stabil? Di saat emosi kita lagi kurang stabil, kita harus alihkan dulu pikiran kita dengan hal-hal yang menarik, hal-hal yang bisa mengangkat pemikiran atau perasaan kita. Ingat, mood itu perasaan kita, rasa. Di saat rasa kita masih kurang baik, yang bersumber dari pemikiran kita, maka kita harus alihkan dulu. Ya, kita perlu ada relax, ya relaksasi namanya, ya relaxation kalau bahasa hipnoterapi ya. Jadi kita perlu ada relaksasi. Ya, entah apa yang membuat kita menjadi mood kembali, ya jalankan. Hanya diri kita yang tahu. Orang lain tidak akan pernah tahu. Ya, jadi kita bangunlah suasana yang akhirnya menjadi mood kembali dengan cara ya kondisi apa yang bisa membuat akhirnya kita bisa mood kembali dengan cara kita sendiri. Ya. Malas atau rajin itu kadang mood, kadang enggak ya. Untuk mempertahankan mood sama juga hal yang perlu kita perhatikan niat tujuan kita. Ya. Jadi teman-teman, ayo kalau mood-moodnya lagi turun, perlu kita introspeksi diri dulu, tenangkan pikiran kita, cari suasana yang sangat menyenangkan. Ya, suasana yang sangat menyenangkan untuk diri kita. Ya, supaya kita lebih fresh dulu, nyari alam terbuka atau kita misalkan ada juga di klien-klien saya itu ke mall, ada juga di klien-klien saya itu yang mereka ya pengen ketemu dengan teman-teman lamanya, ada juga gitu. Jadi memang kembali lagi kepada niatan kita, tujuan awal kita apa sih sebenarnya ya, sehingga akhirnya kita tidak kurang bersemangat gitu. Kembali lagi kepada tujuan kita. Seperti itu, Kak Amin ya. Silakan. Ya, siap. Terima kasih kepada Master Amin. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya nih ya dari Mbak Nina. Terima kasih atas materinya, Kak. Saya ingin bertanya, dalam usaha Kakak, bagaimana awal membangun usaha tersebut? Dan bagaimana di situasi pandemi ini dalam menaikkan omset jika mengalami krisis usaha? Terima kasih. Baik. Wah, ini udah langsung detail ya. Udah langsung detail dalam usaha nih. Sebenarnya ini saya kasih kulit luarnya aja ya. Sama saya bilang tadi, sebelum kita menentukan produk, sebelum kita menentukan jasa, ya karena memang dalam bidang usaha kita ini usaha di bidang produk atau usaha di bidang jasa. Kita harus bisa observasi ya, riset dulu kebutuhan market kita, kebutuhan pasar kita tuh apa. Itu yang pertama. Yang kedua, masukkan dia ke dalam kuadran tadi yang saya katakan. Ya.
masyarakat kita ini masuk di kuadran apa saja nih? Jenis usaha yang sekarang yang lagi viral atau lagi viral ya hanya dua. Pertama di bidang makanan, yang kedua di bidang kesehatan. Ya. Tolong teman-teman semuanya fokus di sini. Makanan atau kesehatan. Nah, setelah itu kalau saya melihat di bidang saya sekarang ini, kenapa saya ngambil sabun? Kenapa kira-kira? Siapa sih yang setiap hari nggak pernah nyuci pakaian? Siapa sih yang setiap hari nggak nyuci piring? Siapa sih ya yang setiap hari nggak memakai molto softener dan sebagainya? Setiap hari. Jadi kebutuhan sehari-hari. Jadi udah kebutuhan yang bisa dikategorikan masuk di kuadran pertama. Coba seandainya kita tidak punya deterjen cair, bisa nyuci nggak? Ya, itu aja kita tanya. Kita tanya pada diri kita. Dan juga kita tanya kepada orang lain, mungkin mereka nggak akan bisa menyuci. Nah, tinggal bagaimana kualitas produk kita. Ada 4P ya, 4P marketing mix 4P ini yang harus kita perhatikan. Pertama tadi produk. Bagaimana produk kita ini berkualitas, punya value, punya nilai, ya sehingga akhirnya menjadi pembeda atau diferensiasinya ada hal-hal yang beda di dalam produk yang lain, dalam kompetitor yang lain. Itu pertama, produk. Namanya produk branding kita. Yang kedua, P yang kedua adalah place, tempat. Tempat juga sangat menentukan. Di mana kita berjualan, di mana kita memasarkan, ya. Nah, place tempat ini pun juga harus tidak perlu ya segala hal. Tentunya kita harus fokus juga di yang utama adalah di media sosial. Media sosial atau pertemanan secara emosional di kontak-kontak WA, WhatsApp, dan juga di Telegram, di Line misalkan di media sosial. Nah, P yang ketiga adalah setelah produk price, ya price. Nah, memang ini secara diutamakan adalah harga. Setiap orang akan menanyakan harga dulu kan. Nah, teman-teman nanti saya bisa sharing ya di luar dari aplikasi Zoom ini ya. Saya akan bongkar semuanya dapur saya supaya akhirnya teman-teman bisa memulai usaha dengan modal yang sangat minim atau bahkan tanpa modal sekalipun. Ya, saya bilang tanpa modal sekalipun. Nanti bisa jadi dropship ya, bahasanya ya, dropshipper ya. Bisa. Jadi nanti saya fasilitasi. Nah, yang keempat adalah promotion. Yang keempat. Jadi produk, price, juga promotion. Nah, promotion kita berbasis edukasi. Ya, sangat mulia. Jadi kenapa saya katakan di sini teman-teman, tolong diperhatikan baik-baik. Setiap bisnis adalah mindset. Bisnis kita adalah bisnis mindset. Saya ulangi 3 kali. Bisnis kita adalah bisnis mindset. Bisnis kita adalah bisnis mindset. Usaha kita adalah usaha untuk bagaimana bisa merubah mindset atau pola-pola pikir dari setiap orang. Nah, teman-teman kenapa sih masih jualannya masih belum laku atau ya belum kompeten di dalamnya? Karena apa? Karena memang kurang ilmu dalam nilai usaha itu tadi ya. Makanya belajar dari pengalaman banyak orang. Seperti itu, Kak Admin ya. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan masuk di dapur kita sendiri aja. Baik, lanjut. Baik. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Sofi Rofifa, izin bertanya, seperti apa sebaiknya perancangan atau mind mapping harus kita lakukan nih, Mas? Silakan. Seperti apa? Ya. Seperti apa hal yang pertama kita akan selalu teringat dengan pesan dari A.A. Gim. A.A. Gim Nastiar ya. Jadi Agim itu sudah menyampaikan ke kita itu mengenai 3M. M yang pertama mulai dari yang terkecil. Ya. Mulai dari yang terkecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Ya. Artinya apa? Kita perlu membuat pola-pola atau mapping dalam proses cara berpikir kita dari hal-hal yang terkecil. Mulai dari bangun tidur, pola apa yang kita buat? Peta apa yang kita buat dalam berpikirnya kita? Apakah pemetaan dalam pemikiran gini? Pemikiran ya, peta adalah pemikiran ya saya bilang. Karena apa? Saya lagi-lagi setelah kita berpikir, ya nanti kita akan simpulkan, baru nanti akan kita ada namanya tindakan action, take action. Nah, peta apa yang kita pikirkan,
kita coba pertama-tama kita creative visualization. Kalau dalam ilmu hipnoterapi ada namanya istilah creative visualization. Kita visualkan, ya, kita imajinasikan. Kalau dalam sholat, kalau dalam ibadah sholat, ya kan, ihsan. Bagaimana kita menjalankan ibadah sholat seakan Allah, ya, memang Allah itu sedang berkomunikasi dengan Rob, ya, dengan yang maha kuasa. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi mulai dari hal-hal yang sederhana kita petakan polanya, sambil kita evaluasi, koreksi. Ada yang mana yang kurang, mana yang belum meningkat, ya. Seperti itu. Jadi growth mindset-nya, naikkan pola-pola pikir kita, creative thinking, ya, dan juga critical thinking, cara kritis berpikir kita rubah. Kita harus kritis dalam berpikir kita. Di saat pola-pola yang biasa saja tidak bisa mencapai kesuksesan, buat terobosan-terobosan baru. Nah, ini yang keempat adalah plan to win. Merencanakan segala sesuatu untuk menjadi orang yang menang. Mau jadi the winner atau the loser, menjadi seorang pemenang atau pecundang, kan gitu. Ya itu ya. Baik, Kak Admin silakan. Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih Mas Alin ya. Baik. Bagaimana sih Mas caranya untuk selalu berpikir positif? Kadang ketika kita berusaha berpikir positif, selalu ada saja hal negatif yang dipikirkan. Bisa disebut itu takut yang berlebihan akan hal negatif tersebut. Bagaimana cara menanggapinya nih? Ya. Caranya adalah kita perbanyak untuk berbagi. Kita harus, ya, proaktif dalam memberi. Makanya kalau di dalam status WhatsApp saya selalu memberikan banyak inspirasi setiap pagi atau waktu-waktu tertentu. Dan setiap kata-kata yang saya munculkan, nanti teman-teman, ya, bisa perhatikan setiap tulisan di Instagram saya. Di Instagram saya, di Master Awin. Nah, nama Instagramnya silakan di-follow, Master Awin, nama Instagramnya. Itu selalu setiap tulisan saya dahulukan dengan salam pasti di situ. Dan juga saya buat itu semangat pagi, semangat berbagi. Karena apa? Di awal saya selalu juga berpikir kurang positif terhadap diri saya dan juga terhadap orang. Namun di saat saya selalu berbagi kepada orang lain, ya, di saat saya memberi segala hal yang saya punyai, maka yang terjadi, ya, dengan sendirinya kita akan selalu menjadi orang-orang yang positive thinking. Hanya itu, nggak ada yang lain. Makanya sebaik-baik umat adalah, ya, yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, karena dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Ibadah ini dalam, ya, turunannya baik kita menjadi orang yang penuh manfaat dan juga penuh berkah kepada orang lain. Itu saja. Karena memang moto saya itu menjadi orang yang penuh manfaat dan juga penuh berkah kepada orang lain. Baik, itu Kak Admin silakan. Masya Allah. Oke. Closing statement-nya nih untuk kita, pesan-pesan untuk Sobat Latansa di rumah nih, untuk dari Mas Arwin. Baik, ya. Closing statement saya adalah gaya berpikirku, gaya suksesku. Di saat kita berpikir apa, itulah kesuksesan dalam diri kita. Artinya apa teman-teman semuanya? Jika kita berpikir kita sukses, insya Allah. Allah tergantung dari prasangka hamba-hambanya. Ya, Allah tergantung dari apa yang kita pikirkan. Allah hanya membuat, ya, ACC terhadap apa yang kita pikirkan. Kalau kalau diri kita selalu sedih, meratapi nasib, maka itu yang didapat. Makanya hati-hati dengan cara kita berpikir. Hati-hati cara kita dalam membuat pola-pola dalam berpikir. Mindset, ya, adalah hal yang utama dalam kehidupan kita. Nah, ini untuk lebih sharingnya akan banyak sekali. Jadi kembali lagi, closing statement-nya adalah gaya berpikirku adalah gaya sukses. Makanya materi mind mapping ini sangat penting. Bagaimana kita harus bisa memetakan dalam setiap, ya, pikiran-pikiran kita dan juga setiap langkah-langkah aktivitas kita, sehingga akhirnya menjadi efektif, ya, menjadi produktif, ya, menjadi lebih bisa
bermanfaat untuk orang lain. Begitu Kak Admin. Oke, baik, Kurang terima lebih ya. kasih banyak kepada Master Awin yang Baik, sudah luar memberikan biasa. materi yang sangat luar biasa. Baik. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta, seluruh sobat Atansa, guru, dosen, maupun mahasiswa pelajar yang sudah bergabung pada webinar hari ini. Dan saya mengingatkan bahwa nanti siang jam 1 dilanjutkan webinar dengan strategi personal branding agar media sosial kita ada di halaman awal Google nih teman-teman. Kita akan belajar langsung bersama Mas Ilah, learning apa ini ya? Intinya teman-teman bisa langsung belajar, kita langsung lanjut kepada jam 1 nanti, kita istirahat terlebih dahulu ya. Jangan lupa jam 1 nanti teman-teman harus bergabung pada webinar strategi personal branding kita nih ya. Oke, terima kasih banyak kepada seluruh yang sudah bergabung pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Mas Arwin kembali. Sampai jumpa di webinar nanti siang. Saya Dina Melasari. Mohon maaf bila ada kata salah dan perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar Skill Up selanjutnya. Selamat pagi. Janji saati mu pusti